Baiklah, marilah membuka halaman 27 untuk membacakan Parita Buddha Nusati. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisadam basarati sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, mengetahui segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Andamayang dhammanusatinayang karomase suwakhato bhagawata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko panayiko paccatang weditapo winyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Handamayang Sangha Nusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Uccupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yatidang Cattari Purisa Yuga Niat Apurisa Pukkala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Pahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anuttarang punya hetang lokasati. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima sungguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Andamayang Sajja Kirya Katayo Anamase Dati Me Saranang Anya Buddho Me Saranang Warang Etena Sajja Wacena Sotite Hotu Sabbada
Nati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, etena sajja wajjena, Sothite hotu sabada. Nati me saranang anyang, Sangho me saranang warang, etena sajja wajjena, Sothite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Berikutnya, marilah kita membuka halaman 97 untuk membacakan Bojjhanga Parita. Andamayang Bojjhanga Paritang Bahana Mase, Bojjhanga Sati Sanghato, Dhammanang Vicayo Tata, Wiriyampi Tipasati, Bojjhanga Catata Pare, Samadupeka Bojjhanga, Satete Sabbadasina, Munina Samadakata, Bhavita Bahulikata, Sangwatanti Abhinyaya, Nibbanaya Cabodhiya, Etena Sajja Wajjena, Sothite hotu sabada, Ekasming samaye nato, Monggalanang cakatsabang, Bilane dukhite tiswa, Bojjhange sattate sayi, Teca tang babinanditwa, Toka mucing sutang kane, Etena sajja wajjena, Sothite hotu sabada, Ekada dhammarajapi, Kelanyena pipilito, Cunda terana tanyewa, Bhana petwa nasadarang, Samoditwa caabada, Tamha wuthasithanaso, Etena sajja wajjena, Sothite hotu sabada, Pahinate caabada, Tinnanam bimahesinang, Maggahata kilesawa, Patanupati dhammatang, Etena sajja wajjena, Sothite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung yang menjenguk Sang Arya Punggalana dan yang Arya Kassapa sedang menderita sakit.
Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhamma Raja sendiri menderita sakit. Ia meminta Yang Arya Cunda Thera mengulang sutta itu dengan saksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, kita akan berlatih meditasi yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Tejapunyo Mahathera. Baik para Romo Ramani, Ibu Bapak dan juga saudara-saudara sekalian, setelah tadi melakukan pembacaan parita, sutta dan juga kata untuk merenungkan kembali sifat-sifat luhur dari Buddha, Dhamma dan Sangha. Mari untuk selanjutnya kita mengambil posisi sikap duduk meditasi yang sempurna dari tempatnya masing-masing untuk kita meningkatkan kebajikan yang telah kita lakukan di hari ini dengan kita melakukan meditasi. Dan tentu pada kesempatan ini sebelum kita mengarahkan perhatian kita sepenuhnya kepada batin kita, alangkah sangat baiknya kalau kita memiliki kebulatan tekad niat untuk melakukan meditasi ini. Yang artinya apapun yang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan apa yang saat ini kita lakukan, cobalah untuk kita menaruh, meletakkan, melepaskan semua terlebih dahulu. Dan kemudian dengan sikap duduk meditasi yang sempurna, kita mengarahkan perhatian kita ke dalam diri sendiri. Tentu meditasi memang tidak harus selalu duduk dan orang duduk belum tentu juga meditasi. Kalau seumpamanya Ibu Bapak Saudara sekalian duduk bersila tidak bisa, bisa bersimpuh. Kalaupun misalnya bersila atau bersimpuh tidak bisa karena suatu hal, kita bisa duduk di kursi. Nah, kalau seumpamanya karena menderita sakit, ya kita tidak perlu paksakan kita harus duduk di kursi atau di duduk bersila atau bersimpuh. Silahkan berbaring dengan rileks dan kemudian dengan kesungguhan hati, mari kita menyatakan pelindungan pada tiratana dengan kita mengucapkan dalam batin masing-masing, Buddha pelindungku, Dhamma pelindungku, Sangha pelindungku. Buddha, Dhamma, Sangha pelindungku. Nah, setelah kita menyatakan perlindungan pada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, marilah untuk selanjutnya kita mengarahkan perhatian kita sepenuhnya kepada objek meditasi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita menggunakan objek meditasi metta bhavana dengan kita senantiasa melakukan berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia secara terus-menerus. Karena tentunya tidak ada siapapun yang lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Kalau kita mencintai, menyayangi diri kita sendiri, bebaskanlah diri kita dari hal-hal yang menimbulkan penderitaan dalam hidup kita. Bebaskanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, perilaku kita. Karena dengan melakukan itu akan menimbulkan penderitaan dalam hidup kita masing-masing. Nah, maka karena itulah pada saat ini, marilah dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kesadaran, kita melafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.
Tanamkan cinta kasih ini dalam pikiran kita. Kembangkan cinta kasih dalam pikiran kita. Dan wujudkan dalam tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga dikala kita memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, dimanapun keberadaan kita, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berkumpul ataupun bergaul, akan selalu membawa kedamaian, kebahagiaan bagi semua orang, bagi semua makhluk, terutama juga bagi diri kita sendiri. Maka karena itulah pada saat ini, mari kita satukan tekad, satukan niat untuk mengembangkan cinta kasih dalam diri kita masing-masing dengan melafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Duduk dengan rileks, upayakan untuk kita tidak tegang, dan kemudian dengan penuh kesadaran melafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Walaupun kata-kata ini begitu mudah atau pendek, Ibu Bapak Saudara sekalian tidak akan mampu melafalkan itu apabila kita tidak memiliki kesadaran. Maka diperlukan kesadaran yang baik untuk kita bisa melafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia hingga meditasi kita selesai dilakukan. Selamat berjuang, selamat mempraktekkan meditasi. Meditasi kita lanjutkan.
Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga kekuatan kebajikan apapun yang telah kita lakukan. Semoga kekuatan keyakinan kebajikan itu menjadi kekuatan yang melindungi, membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Semoga leluhur, semua makhluk, semuanya turut berbahagia. Dan karena kebajikan ini pula, semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, hidup damai, bahagia. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Tejabunno Mahadera. Kita akan melakukan permohonan Dhamma Desana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Baik, marilah bersama-sama kita buka halaman 47 untuk membacakan Dhamma Desana Aratana. Brahmacaloka ipati sahampati katanjaliya iwarang ayacata santi dasata arajak hajatika yesetu dhamma anukam imam bajang. Baik para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian, mari kita bersikap anjali untuk kita mengagungkan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mano pubang kama dhamma, mano seta mano maya, mana sace padudhena basatiwa karotiwa, tato nang dukang maweti, jakang wa wat hato padang. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda berdati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sugi Hotu Namo Buddhaya. Para Romo, Ramani, Ibu Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian, sebelumnya Bante sampaikan terima kasih Yang Modana untuk kesempatan yang diberikan pada kesempatan hari ini, tanggal 18 hari Minggu di bulan Juli 2021, untuk di tengah-tengah kita menghadapi pandemi, kita semuanya belajar Dharma, dan harapannya di dalam kondisi yang tidak baik pun kita tetap bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik. Hal yang biasa terjadi dikala tidak terjadi masalah, tidak terjadi apapun dalam hidup kita. Kalau kemudian kita bisa menjadi orang yang baik. Tapi hal yang luar biasa bagi seseorang yang
di dalam kondisi baik ataupun tidak baik tetap mampu berbuat kebajikan. Dan tentu dampak dari kita menghadapi pandemi ini sudah banyak dirasakan oleh semuanya dari segi sendi-sendi kehidupan. Dan tentunya dalam kondisi yang tidak baik pun kita berusaha untuk berbuat baik, dan itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian dengan kondisi yang tidak baik malah kemudian kita berbuat hal yang tidak baik, kondisinya bukan menjadi lebih baik tapi akan menjadi lebih buruk. Nah, ini perlu kesadaran bagi kita semuanya untuk memulai mengawali dari diri kita masing-masing, bagaimana kita semuanya untuk turut serta ambil bagian di dalam mengatasi pandemi yang dihadapi saat ini. Nah, para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian, berbicara tentang ajaran Buddha ini, sesungguhnya berbicara tentang hidup kita, tentang tujuan hidup kita, tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang untuk mencapai dari tujuan hidup itu. Tentu tujuan bagi kehidupan semua orang, bahkan semua makhluk, apapun bentuk kehidupannya, apapun bentuk kelahiran, bentuk bahasa, dan kehidupannya, semua orang, semua makhluk memiliki satu rasa yang sama. Dikatakan di dalam Dhammapada itu bahwa semua orang, semua makhluk takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan. Semua orang, semua makhluk takut dengan yang namanya kematian. Kalau kita menyadari bahwa hukuman, takut dengan penderitaan, takut dengan kematian, maka tidak sepatutnya kita mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain yang memiliki kesamaan rasa, sama-sama takut menderita, sama-sama takut meninggal dunia. Dan kita juga memiliki kesamaan rasa di dalam rasa bahagia. Semua orang, semua makhluk juga mengharapkan kehidupan yang bahagia. Tapi menurut pandangan ajaran Buddha, bahagia menderitanya hidup kita, surga nerakanya kita, itu kan tergantung pada diri kita sendiri. Tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa pikiran menjadi pemimpin pelopor pembentuknya, diawali dari kondisi pikiran, maka sepatutnya untuk kita itu selalu sadar dengan pikiran kita. Kenapa demikian? Kalau kita tidak sadar dengan pikiran kita, bisa saja pikiran kita itu terkontaminasi dari hal-hal yang buruk dan kemudian muncul berkembang pikiran-pikiran yang buruk. Kita tahu seseorang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, itu diawali dari pikirannya. Pikiran yang dikuasai, dicengkram, diperbudak oleh akar-akar kejahatan. Nah, kita sering menyebutnya dengan istilah dosa loba dan moha. Kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan. Nah, kita hari ini membahas tentang salah satu di antara kebencian. Ya. Jadi seseorang melakukan kejahatan itu karena 3 hal ini. Maka di dalam Dhammapada itu dikatakan oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas perbuatan buruk, perbuatan jahat yang kita lakukan. Karena akar dari kejahatan itu bukan terletak di luar diri kita. Akar permasalahan kenapa seseorang melakukan keburukan itu adalah diawali dari dirinya sendiri tadi. Pada saat kita menggunakan indria-indria kita,
mata kontak dengan bentuk, suara kontak dengan telinga kontak dengan suara, hidung kontak dengan bau, mulut kontak dengan rasa, kulit kontak dengan sentuhan, pikiran dengan objek-objek pikiran. Nah, kalau kemudian kita itu tidak sadar dalam menggunakan indria-indria itu, maka hal-hal seperti yang kita sebutkan tadi akan muncul dalam diri kita. Nah, kalau sudah muncul, sudah berkembang, sudah menguasai, mencengkram, bahkan memperbudak kita, tutur kata perilaku kita akan mencerminkan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Yang artinya sebelum kita ucapkan, sebelum kita lakukan pun, kita sudah menderita. Menderita karena kebencian, keserakahan, kebodohan yang muncul dalam diri masing-masing. Nah, maka karena itu perlu untuk kita selalu memiliki kesadaran terhadap pikiran yang menjadi pemimpin, pelopor, pembentuknya. Begitu kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali kepada pelaku dari perbuatan buruk itu. Jadi begitu kita sudah dikuasai, dicengkram oleh kebencian, yang menderita itu bukan orang lain. Yang menderita pertama kali adalah diri kita sendiri. Begitu kita sudah menderita, kemudian sudah tidak lagi untuk memiliki kesadaran, kesabaran, dan pengendalian diri, maka biasanya itu terucapkan. Kebencian itu tersampaikan melalui ucapan, melalui perilaku kita. Bagaimana orang yang diperlakukan dengan perilaku yang buruk? Mau tidak? Tidak mau. Pada saat kita dikuasai, dicengkram oleh kebencian, tutur kata kita penuh dengan kebencian, perilaku kita penuh dengan kebencian. Dan kalau sekarang dipermudah lagi menyalurkan kebencian itu bukan melalui kata-kata atau melalui perilaku kita. Dengan media sosial kita tinggal ketik. Dan kita sudah sering melihat di media sosial itu banyak berseliweran penyakit kebencian yang mewabah di mana-mana. Nah, kalau orang mungkin sepandangan, sepemikiran, bisa saja dia terjangkit kebencian itu. Atau kalau ada seseorang yang diperlakukan dengan penuh kebencian, tutur kata yang penuh dengan kebencian, perilaku yang penuh dengan kebencian, orang yang diperlakukan dengan cara seperti itu, ya jarang yang kemudian bisa menerima dengan sabar, kemudian membalas dengan cinta kasih, itu jarang sekali. Karena biasanya kalau orang melakukan itu dianggapnya lemah, sehingga kebanyakan begitu orang diperlakukan dengan cara yang buruk, dia akan membalas dengan cara yang buruk. Jadi keburukan dibalas dengan keburukan. Akhirnya yang terjadi, keburukan itu akan berkelanjutan karena permasalahannya buruk dibalas dengan buruk. Nah, ini dimulai dari pikiran bahwa dia menghina saya loh, Bante. Dia melukai saya, Bante. Dia menyakiti saya, Bante. Dia merampas milik saya, Bante. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu muncul pada saat memang diperlakukan dengan buruk. Jadi misalnya kita memperlakukan orang lain dengan tutur kata yang buruk, perilaku yang buruk karena kita sendiri sudah terkalahkan, sudah dikuasai, dicengkram oleh kebencian, sehingga terucapkan, tersampaikan melalui tutur kata perilaku yang penuh dengan kebencian. Si A yang kita perlakukan dengan demikian, dia berpikir bahwa dia menghina saya, kita dianggapnya menghina dia. Kita dianggapnya melukai, menyakiti mereka. Sehingga biasanya orang yang merasa dilukai, disakiti tadi akan membalas dengan cara, karena kalau dia tidak balas dengan cara yang sama, dianggapnya dia lemah. Sehingga supaya menunjukkan bahwa dia kuat,
dia akan balas dengan cara yang sama. Istilahnya dalam bahasa premannya, darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau disakiti membalas dengan menyakiti. Nah, lantas kita harus bagaimana, Bante? Ajaran agama tentunya memiliki cara berbeda untuk menyelesaikan itu. Bukan kebencian dibalas dengan kebencian, menyakiti dibalas dengan menyakiti. Tapi ada cara untuk bisa menyelesaikan itu. Walaupun kebanyakan cara ini tidak akan dilakukan. Karena beranggapan bahwa orang yang diperlakukan dengan apapun kemudian tidak membalas, dia dianggapnya lemah tadi. Nah, caranya bagaimana untuk menyelesaikan itu? Kita ini kan meyakini hukum karma, hukum tanam menuai, hukum sebab dan akibat. Kita tidak akan pernah memetik sesuatu yang memang bukan tanaman kita. Tetapi memang kita akan memetik sesuatu yang memang tanaman kita. Cepat atau lambat pasti akan berbuah dan kita akan menerima akibat dari perbuatan itu. Tak peduli kita lupa atau ingat. Tak peduli kita yakin atau tidak yakin. Perbuatan itu tetap akan kembali kepada si pelakunya. Nah, cuma memang kita terkadang merasa bahwa saya tidak melakukan keburukan sama dia, kenapa dia jahat sama saya? Kita ini kalau melakukan keburukan, melakukan kejahatan, kecenderungannya ingin segera melupakan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, begitu kita ingat, kita ini kan timbul penyesalan, merasa tidak nyaman pada saat kita mengingat kita telah berbuat keburukan. Sehingga kecenderungannya ingin segera melupakan supaya tidak terbebani. Walaupun kita sudah lupa sekalipun, tanaman ini tidak akan lupa, dia tetap akan mengikuti kita. Ya, sama seperti halnya Ibu saudara sekalian, mungkin pada waktu dulu masih anak-anak ya, pernah menanam pohon. Mungkin kita sudah lupa tanaman itu, tapi tanaman itu akan tetap tumbuh sesuai dengan kondisinya. Dan kemudian di usia kita mungkin kita sudah lupa bahwa itu tanaman kita sendiri. Wah, ini misalnya buah mangga ini kok enak sekali, siapa ya yang menanam? Padahal dirinya sendiri juga yang nanam dulunya gitu. Cuma kan lupa gitu. Nah, perbuatan yang kita pernah lakukan juga sama. Kalau kita melakukan perbuatan buruk kan kita kecenderungannya ingin melupakan. Walaupun kita lupa, tetap aja akan berbuah gitu. Dan repotnya lagi kita selama ini sudah merasa berbuat baik. Sudah pergi ke wihara ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa pergi ke wihara, tapi masih kita bisa belajar dhamma. Kita menjalankan, membaca parita, menjalankan sila, melakukan meditasi. Upaya-upaya kebajikan semuanya sudah kita lakukan. Saya sudah berbuat baik, kok tetap saja saya menderita. Ada saja orang yang melakukan keburukan kepada saya, padahal saya tidak pernah melakukan keburukan. Masalahnya kita sudah lupa, gitu kan. Tapi ternyata perbuatan buruk itu tetap mengikuti pelakunya. Nah, begitu kita sudah menerima akibat dari perbuatan yang pernah kita tanam, kalau sadar, kalau tidak sadar ya itu tadi mungkin membalas karena merasa tidak pernah melakukan, kenapa malah diperlakukan dengan tidak baik misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sadar bahwa itu tanaman kita, mungkin kita ya sudahlah, ini adalah akibat dari tanaman keburukan saya dan sampai kapanpun setelah saya mengerti dharma ini saya tidak akan menanam sebab yang baru. Walaupun dilukai, walaupun tidak punya pikiran dia melukai, menyakiti kita. Dan bahkan kita ini bisa memaafkan dia. Nah, ini solusi untuk supaya kita bisa memutus kebencian tadi, memutus permusuhan tadi. Kalau kita balas dengan
cara yang sama dilukai, balas melukai, sekarang tidak selesai. Dalam kehidupan yang akan datang pun tetap aja akan begitu. Begitu ketemu lagi di dalam kehidupan yang akan datang misalnya, kita belum kenal sama orang itu. Mungkin Ibu Azra sekalian pernah merasakan juga. Kita belum kenal orang itu namanya siapa, dari mana. Tapi begitu ketemu sama orang itu, kita itu sudah merasakan jengkel sekali. Ini loh, orang ini loh kok jengkelin sekali sih. Gitu. Padahal kita kenal juga tidak, orangnya dari mana juga tidak tahu. Tapi begitu ketemu, ternyata timbul kebencian, kejengkelan yang luar biasa kepada orang itu. Kok bisa? Nah, ternyata usut punya usut itu adalah musuh bebuyutan kita di masa lampau. Ya, jadi kalau sekarang tidak selesai dalam kehidupan yang akan datang, ternyata ketemu lagi, musuhan lagi, gitu kan? Kalau kemudian kita tetap pertahankan kebencian itu, ya sampai kapanpun tidak akan selesai juga. Nah, kita ini permasalahannya mau menyelesaikan masalah kita enggak, supaya kita itu bahagia, supaya kita ini bebas dari penderitaan karena kebencian ini. Kalau kita mau menyelesaikan, ya gunakan ajaran ini. Ini bukan hanya sekedar kita bicarakan, bukan hanya sekedar kita lafalkan, tetapi harus benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun pada kenyataannya ya memang tidak mudah. Itu sama seperti hanya Ibu saudara sekalian, diajak bermeditasi. Begitu kita mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Harapan kita, kata-kata ini kan bisa tertanam di dalam pikiran kita. Dengan penuh kesadaran kita lafalkan itu untuk kita tanamkan dalam pikiran kita. Sehingga kalau sudah muncul berkembang pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tidak akan memunculkan kebencian di dalam pikiran kita. Begitu sudah tidak ada kebencian muncul dalam pikiran kita, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Sungguh indah, sungguh bahagia hidup tanpa kebencian di antara orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Begitu kita hidupnya sudah bebas dari kebencian, perilaku kita, tutur kata kita akan menunjukkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga kita ini menjadi orang yang tidak membahayakan bagi kehidupan orang lain, tidak membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Dimanapun keberadaan kita, kemanapun kita pergi, berkumpul dan bergaul dengan siapapun akan selalu membawa kedamaian, akan membawa kebahagiaan. Ini karena kita sudah Anda muncul, berkembang, diselimuti oleh cinta kasih. Diri kita sendiri bahagia, tutur kata perilaku yang kita ucapkan dengan penuh cinta kasih membuat orang lain, makhluk lain juga berbahagia. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan cinta kasih yang kita miliki. Bisa mencabut dari akar, salah satu akar keburukan kejahatan yaitu kebencian dari diri kita sampai pada akar permasalahannya. Pada saat kita misalnya meditasi tadi, begitu meditasi kita ingat dengan pasangannya. Kita ini bukan hanya sekedar ingat dengan pasangannya, tapi ingat juga dengan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan pasangan hidup kita. Sehingga bisa saja timbul kejengkelan, kemarahan kepada pasangannya. Karena di dalam hal-hal tertentu mungkin tidak sependapat, tidak sepemikiran, seperti itu. Kemudian kalau kita ingat dengan anak-anak juga timbul juga masalah dengan anak-anaknya. Anak-anak yang susah diatur, jengkeli, gitu kan. Kalau kita ingat dengan orang tua, ingat dengan tetangga, ingat dengan saudara, ingat dengan teman-temannya, pasti juga ingat dengan masalah-masalah dengan mereka. Padahal sesungguhnya masalahnya bukan pada mereka, masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri yang memang bermasalah. Gitu. Di dalam diri orang yang bermasalah, semuanya itu akan menjadi permasalahannya. Kenapa? Di situ ada timbul ketidakpuasan.
timbul kejengkelan, timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul sakit hati, timbul dendam dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita sih semuanya tidak ada masalahnya. Karena semuanya sesuai. Begitu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, timbul kekecewaan, timbul ketidakpuasan, timbul kejengkelan, timbul kemarahan. Dan setelah dikuasai oleh kebencian bersama dengan kroni-kroninya tadi, akhirnya kita timbul tutur kata perilaku yang mencerminkan dari kebencian yang menguasai diri kita. Nah, semakin benci ya semakin membuat kita menderita. Nah, penderitaan yang disebabkan karena kebencian ini, maka kita berusaha untuk menerapkan cinta kasih. Seperti apapun kita ingin diperlakukan, maka seperti itulah kita harus memperlakukan. Itu yang harus menjadi kunci di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, cuma permasalahannya kita itu ingin diperlakukan dengan baik, tetapi kita sendiri tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Nah, ini menjadi permasalahan. Kita inginnya diperlakukan dengan baik, tapi tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Padahal orang itu juga sama, ingin diperlakukan dengan baik juga oleh kita gitu. Maka karena itulah pada saat kita ingin diperlakukan dengan baik, kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik seperti kita ingin diperlakukan. Bagaimana memperlakukan orang lain yang ada di sekeliling kita. Sehingga permasalahan itu mampu kita atasi dari diri kita sendiri. Tidak muncul, tidak berkembang di dalam diri kita. Lebih-lebih di masa-masa seperti sekarang ini. Ya, tadi Bante sudah sampaikan bahwa semuanya juga mungkin terdampak dan kemudian sensitif sekali karena dampak dari pandemi ini. Sehingga kalau kita menyampaikan tutur kata perilaku ini tidak hati-hati, mudah menyinggung orang lain. Diibaratkan orang sudah tegangan tinggi kayak api dalam sekam kena kena minyak gitu kan, wah langsung berkobar-kobar. Nah maka di dalam kondisi seperti ini, mari Bu Azra sekalian, kita mulai dari diri kita sendiri untuk bagaimana memiliki pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Walaupun diperlakukan dengan buruk sekalipun, Bante, iya. Walaupun diperlakukan dengan buruk sekalipun, kita harus bisa berjuang untuk bagaimana mengalahkan, menaklukkan diri kita sendiri supaya tidak membalas dengan cara yang sama. Dan saya rasa Ibu Azra sekalian sudah melewati masa-masa seperti itu. Ya kadang kala menang, kadang kala kalah gitu kan. Dan itu hal yang biasa saja. Tapi harapan kita dengan proses perjalanan waktu, kemampuan kita semakin tinggi, semakin baik, semakin bijak, sehingga pada saat kita berhadapan dengan masalah-masalah itu, kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan bahasa iklan Penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Karena masalah bukan terletak pada orang lain, tapi masalah itu adanya di dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Maka karena itu pula Dharma harus kita pelajari dan kemudian diarahkan ke dalam diri sendiri, ke dalam diri kita masing. Ini seperti hanya seorang guru, seorang dokter. Beliau dokter yang luar biasa, beliau memiliki obat yang luar biasa yang bisa menyembuhkan penyakit batin kita. Tetapi kita sebagai orang yang memang menyadari diri kita ini ada sakit di dalam batin kita, ya kita berusaha untuk menyembuhkannya. Ya, sehingga begitu mempelajari Dharma, arahkan Dharma ini ke dalam diri sendiri, ke dalam diri kita masing-masing. Jangan melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, tapi lihatlah apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh
diri sendiri. Karena mengingat bahwa waktu perjalanan kehidupan ini sangat cepat dan sangat singkat, sesungguhnya mengejar berlalunya waktu ini juga terpondel-pondel. Tahu bahasa terpondel-pondel? Saya ini ya kadang-kadang Pak merasakan waktunya begitu cepat, ini belum dikerjakan atau belum selesai sudah harus ganti hari, ganti waktu, ganti kerjaan segala macam. Jadi tahu-tahu sudah ganti hari, tahu-tahu sudah ganti bulan, dan ini kan tahu-tahu sudah mau akhir tahun segala macam. Padahal ya kita harus segera sigap untuk melewati proses perjalanan hidup ini dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi tidak mudah juga untuk kita berjalan cepat sesuai dengan perjalanan waktu. Yang artinya bahwa kita siap, tidak siap, waktu akan terus berlalu, tidak bisa kita hentikan. Dan yang bisa kita lakukan ya sudahlah. Yang sudah kita lewati, sudah kita jalani, ya sudah. Yang saat ini kita harus menjadi lebih baik, saat ini harus menjadi lebih baik. Kalau saat ini misalnya ada kekeliruan, kesalahannya, ya semoga kita bisa belajar dari itu untuk tidak mengulang lagi, untuk kemudian menjalani hidup dengan lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, ini tuh yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Dengan mengetahui Dharma ini, semoga timbul keyakinan, timbul kebijaksanaan, permasalahan yang ada di dalam batin masing-masing dengan Dharma yang kita yakini mampu menyelesaikan masalah dalam hidup kita dengan cara kita mempraktekkan, melaksanakannya. Dharma akan melindungi orang yang melaksanakan Dharma. Dharma akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan Ibu Saudara sekalian. Dharma akan membebaskan kita dari semua bentuk penderitaan, membebaskan kita dari lingkaran kelahiran dan kematian. Maka karena itu, mari Ibu Saudara sekalian, kita praktekkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing untuk supaya kita menjalani hidup dengan lebih baik dan mengarah kepada pembebasan. Semoga apa yang Bante sampaikan yang cepat dan singkat ini membawa manfaat bagi Ibu Bapak Saudara sekalian, sehingga kita semuanya akhirnya bisa mengetahui sumber permasalahan kita dan bagaimana kita menyelesaikan dari masalah-masalah itu. Berpedoman teguh pada Dharma dan arahkan Dharma ini ke dalam diri masing-masing. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat, kebaikan, kebahagiaan bagi semuanya. Dan pada akhiri Sapisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Dikembalikan ke moderator dulu, silakan. Oh, tidak ada sesi tanya jawab ya. Tadi tidak ada. Dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau tanya Bante. Oh ya. Saya mau tanya. Gitu aja. Bante. Silakan. Bante, kalau kita sedang praktek atasila, apakah dibolehkan untuk melakukan kegiatan Zoom selain mendengarkan Dhamma, seperti latihan olahraga, yoga, ataupun kegiatan webinar, gitu Bante? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Semuanya memang tergantung pada diri kita sendiri. Kalau seumpamanya itu membawa manfaat bagi batin kita, silahkan, karena tujuan kita menjalankan atasila itu adalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas batin kita dengan menjalankan 8 sila. Nah, jadi
sila itu sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari, dan harapannya dengan menjalankan 8 sila ini mendukung untuk meditasinya supaya kita bisa memperoleh kemajuan batin dengan lebih baik dengan cara melakukan atasila tadi. Sehingga harapan kita dikala kita menjalankan atasila, kegiatan kita tentunya berhubungan dengan kehidupan yang saat itu kita jalani. Makanya di negara-negara Buddhis di saat hari Uposatha, mereka tinggalnya di wihara dengan berpakaian putih-putih, kemudian pergi ke wihara, mereka menjalankan 8 sila, tinggal di wihara seperti itu selama 1 hari 1 malam. Walaupun mungkin kalau di negara kita belum ada seperti ini, tapi kalau di negara-negara Buddhis mereka di hari Uposatha seperti itu, pergi ke wihara, tinggal di wihara, menjalankan atasila berpakaian putih-putih. Dan kegiatannya mereka ya baca-baca buku-buku dharma, atau ikut bersih-bersih lingkungan wihara, meditasi, segala macam. Tapi kalau kemudian ada pertanyaan, Bante, kalau misalnya kita ada di rumah, kemudian kita melakukan aktivitas yang lainnya, boleh enggak? Selama itu tidak melanggar dari 8 sila tadi, silakan saja. Tidak masalah. Selama tidak melanggar dari 8 sila. Jadi kayak misalnya kita mengikuti webinar di mana-mana, boleh enggak, Bante? Boleh, silakan saja. Kalau memang itu berguna, bermanfaat. Kalau seumpamanya kita melakukan yoga, boleh enggak? Silakan saja. Tidak masalah juga. Kalau seumpamanya kita makan setelah jam 12 siang, boleh enggak, Bante? Ya enggak boleh kan, itu melanggar sila sudah. Kalau seumpamanya saya berlatih bernyanyi, boleh enggak? Itu silanya kan tidak boleh menari, menyanyi, main musik, lihat hiburan. Tidak boleh menggunakan alat kosmetik untuk memperindah, mempercantik diri. Ya berarti kalau kita menggunakan alat kosmetik atau menghibur diri juga tidak dianjurkan kayak gitu. Ya. Tapi kita juga seumpamanya kita mendengarkan lagu-lagu Buddhis, boleh enggak sih gitu? Silakan saja selama itu membawa manfaat bagi Ibu Asra sekalian untuk kemajuan batin dari Ibu Asra sekalian. Salah satu cerita pada saat pertapa Siddhartha melakukan pertapaan menyiksa diri selama 5 tahun atau 6 tahun, 6 tahun menyiksa diri ya. Beliau tersadarkan itu karena ada seorang penyanyi jalanan juga. Ya siapa tahu juga pada saat Ibu Asra sekalian mendengarkan lagu Buddhis, kemudian tersadarkan dan kemudian meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi pertapa gitu kan. Kan bagus juga gitu. Jadi silahkan saja selama itu bisa membuat batin kita menjadi lebih baik, karena tujuannya kan memang ke sana. Tapi kalau mendengarkan lagu-lagu yang bukan lagu-lagu dharma yang membuat kita melo perasaannya, ingat masa lalu, ingat dengan si mantan misalnya, itu ya tidak usah dilakukan lah gitu. Kalau mau membaca buku-buku dharma boleh enggak, Bante? Boleh, silakan. Mau nulis-nulis buku silakan juga gitu ya. Jadi masih diperbolehkan juga untuk beraktivitas yang lainnya, karena itu juga tidak melanggar dari 8 sila. Ya, baik, terima kasih. Bante, nama budaya Bante. Ya, nama budaya. Cerita, Terima silakan. kasih Dhamma Desananya yang tadi. Ini saya mau tanya Bante, kalau kita melihat kekotoran batin atau ada rasa marah gitu Bante, bagaimana cara kita menghadapinya? Kadang-kadang saya seperti menyesal gitu Bante. Makasih Bante. Ya, jadi dikala kita ingat kita pernah melakukan satu langkah kehidupan yang keliru, tidak sesuai dengan dharma, kita pasti ratapan, tangisan, kesedihan karena mengingat hal-hal yang buruk yang pernah dilakukan tidak sesuai dengan yang semestinya. Tapi itu semuanya kan sudah masa lalu. Kita mau perbaiki juga tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani hidup saat ini. Jadi untuk saat ini kita tidak mengulangi hal-hal yang buruk itu tadi.
menyesali boleh, dan kemudian tidak mengulang itu. Dan bebaskan diri kita dari beban masa lalu kita. Kalau kita terbebani dengan masa lalu terus, ya kita akhirnya menderita terus. Ingat lagi, kita menderita lagi, ingat lagi, menderita lagi. Lalu untuk apa juga mengingat hal demikian? Ingat bahwa hidup bukan masa lalu, hidup bukan masa yang akan datang. Hidup itu adalah masa sekarang saat ini. Yang lalu biarlah sudah berlalu, sudah menjadi masa lalu bagi kehidupan kita. Mau kita perbaiki kayak apapun juga tidak bisa. Masa yang akan datang juga tidak pasti. Yang pasti itu adalah sekarang. Nah, cobalah untuk fokus melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, sekarang ini. Memang pada saat tertentu, dikala kita kesadaran kita lemah, lengah itu, ya, pada saat kita berkumpul, bergaul dengan orang lain, bisa saja mereka memiliki tutur kata, perilaku yang menyinggung kita, melukai kita. Kita marah, kita jengkel di situ. Nah, sesungguhnya kebencian, kejengkelan itu karena kita melihat perilaku orang tadi atau tutur kata yang disampaikan oleh orang tadi. Kalau seumpamanya kita itu orangnya sadar, kita tidak akan terpengaruh oleh itu. Lawang misalnya ada orang yang berbuat buruk, yang menerima akibatnya kan bukan kita sebenarnya, tapi orang itu sendiri. Kalau ada orang bertutur kata buruk, bukan kita juga yang akan menerima akibatnya, tapi orang itu sendiri. Cuma karena kita diperlakukan begitu, akhirnya kita merasa marah, kita merasa jengkel, gitu. Nah, rasa marah, rasa benci, rasa jengkel yang muncul itulah yang menyebabkan kita menderita. Kalau kita ingin hidup bahagia dan bebas dari penderitaan itu, sudah kita harus bisa memaafkan mereka. Dan kita harus terus berlalu, menjalani hidup tanpa harus dikuasai, dicengkeram oleh kemarahan, kebencian, kejengkelan yang membuat kita menderita tadi. Jadi istilahnya juga gini, di dalam Manggala Sutta itu kan ada anjuran untuk kita tidak berkumpul, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Tidak berkumpul, tidak bergaul dengan orang yang bijaksana, bergaul dengan orang yang bijaksana itu adalah berkah utama. Jadi carilah orang-orang yang memiliki keyakinan dengan kita, memiliki kebijaksanaan, memiliki moral gitu ya, dengan kita misalnya gitu. Sehingga karena sama-sama memiliki moral yang baik, sama-sama memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, akhirnya kita bisa saling mengingat, saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Tidak ada pikiran untuk melukai, tidak ada pikiran untuk saling menyakiti. Karena sesungguhnya pada saat melukai, menyakiti orang lain, sesungguhnya melukai, menyakiti dirinya sendiri. Kenapa kok demikian? Karena perbuatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai pelaku dari perbuatan itu. Gitu ya. Jadi usahakan untuk kita fokus menjalani hidup saat ini, bebaskan dari masa lalunya, bebaskan dari masa yang akan datang, dengan keyakinan, dengan kebijaksanaan yang kita miliki, berusaha untuk menjadikan diri kita saat ini lebih baik dari saat-saat sebelumnya. Begitu ya. Jadi supaya kita bisa hidup selalu tenang, hidup selalu damai, hidup selalu bahagia. Yang harus diingat juga, kita ini kan orang sama-sama belajar. Jadi ada kalanya, salahnya, kelirunya, begitu. Itu hal yang wajar-wajar aja, wajar bagi seseorang yang memang masih dalam tahapan berlatih juga, gitu kan, masih tahapan sama-sama belajar. Tapi yang harus kita juga pahami di sini, ya kita harus bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun misalnya kita pernah berbuat buruk, kita sudah minta maaf, ternyata kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan. Sebenarnya yang menderita kan bukan kita, menderita adalah orang itu. Orang itu akan tetap memiliki kebencian dalam dirinya. Gitu. Jadi kalau kita ingin membebaskan diri dari penderitaan, tidak mengulang dari perbuatan buruk itu, kalau ada orang minta maaf kepada kita, ya kita maafkan supaya kita sendiri bebas dari kebencian. Gitu. Jadi banyak orang yang misalnya pernah melakukan keburukan segala macam, kemudian datang ke kita misalnya,
datang ke Bante misalnya. Bante, saya melakukan kesalahan begini-begini kepada Bante, saya minta maaf. Oh iya, tidak apa-apa, sudah saya maafkan sebelum Anda minta maaf. Kenapa? Ya, saya berpikirnya bahwa saya tidak mau hidup dengan kebencian gitu. Karena kalau saya nanti hidup dengan kebencian, saya menderita. Sehingga orang itu pun sebelum minta maaf pun sudah saya maafkan begitu. Jadi tidak ada kebencian di dalam diri saya. Tapi kalau kemudian saya tidak memaafkan orang itu, saya ini hidup dengan kebencian. Mungkin suatu saat kalau ada kesempatan saya bisa membalas kebencian itu, dendam itu kepada orang itu gitu kan. Tapi karena kita berusaha untuk membebaskan diri dari kebencian, begitu dia meminta maaf ya kita sudah maafkan supaya kita tidak ada masalah dengan orang itu. Kok enak Bante dia berbuat buruk, berbuat jahat kok dimaafkan. Walaupun sudah kita maafkan sekalipun, perbuatan itu tetap akan berbuah. Gitu ya. Tetap akan berakibat. Dan yang menyebabkan berbuah bukan kita. Mungkin ya orang lain yang mungkin kesadarannya lemah, akhirnya melakukan keburukan kepada orang itu. Maka karena itulah kalau siapapun yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, sesungguhnya dia tidak bisa mencintai, menyayangi hidupnya sendiri dengan benar. Kalau dia bisa mencintai, menyayangi dirinya sendiri dengan benar, maka ia bisa mencintai orang lain dengan baik. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mencintai, menyayangi dirinya sendiri, dia melakukan keburukan-keburukan seperti itu, maka hidupnya akan menderita. Kalau dia orangnya seperti itu, dia tidak akan bisa mencintai orang lain dengan benar. Tapi kalau kita bisa mencintai diri kita dengan benar, sehingga kita tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku buruk, kita sendiri bahagia, dan kita bisa membahagiakan orang lain, makhluk hidup lainnya. Karena kita orang yang bebas dari kebencian. Begitu ya, terima kasih. Anumodana Bante. Ya, Anumodana. Ya, sebenarnya kalau didalami saya tahu jawabnya. Cuma kalau dapat wejangan dari Bante ini, saya kok lebih batinnya lebih fresh gitu Bante. Anumodana. Ya, terima kasih. Ya, memang kadang-kadang begitu pada saat kita mungkin bisa mendapatkan masukan dari teman, dari siapa saja, merasa kita lebih nyaman. Gitu. Ada kalanya pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan, kita hanya sekedar membutuhkan orang yang mau mendengarkan kita. Walaupun mereka tidak bisa memberikan solusinya, kalau umpamanya mereka bisa mau mendengarkan, ada waktu mau mendengarkan itu aja, kita sudah merasa nyaman sudah. Tapi ya harus diingat, kalau kita punya masalah tidak sepatutnya juga menaruh masalah di sembarang tempat. Karena dikhawatirkan begitu kita menaruh masalah di mana-mana, akhirnya yang terjadi masalahnya menjadi semakin besar tapi tidak akan selesai kayak gitu. Jadi kalau kita memiliki permasalahan, ya kita bisa mengungkapkan permasalahan itu kepada orang yang kita yakini, satu bisa menjaga kerahasiaan itu, dua bisa membantu menyelesaikan, memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan, walaupun semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri mau melakukan atau tidak, gitu kan? Karena yang bermasalah kan diri kita sendiri. Kalau kita mau menyelesaikan ya dari diri kita sendiri yang harus menyelesaikan. Tidak bisa kita punya masalah orang lain yang menyelesaikan itu, tidak bisa. Mereka hanya sekedar membantu, dan namanya orang membantu itu kan sesuai dengan kemampuan dia. Begitu dia membantu sesuai dengan kemampuan dia, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Jengkel lagi kita. Makanya misalnya banyak orang-orang semakin tua semakin menderita. Kenapa? Ya, begitu dia semakin tua, kemampuan fisiknya akan menurun. Kemampuan fisiknya menurun, tapi keinginannya terus bertambah begitu. Minta dikerjakan sendiri tidak mampu, karena kemampuan fisiknya sudah tidak mampu. Minta tolong sama anaknya, sama cucunya, dibantu, ditolong sesuai dengan kemampuan mereka, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya dia marah-marah gitu kan. Kerjakan sendiri tidak bisa, dibantu orang lain, tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya tambah semakin marah-marah lagi gitu. Tapi kalau kita bisa menyadari, oh dia hanya sekedar membantu saya, ya sudah terima kasih, misalnya seperti itu. Tidak ada masalah juga. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan tidak dari Ibu Asra sekalian?
Satu lagi? Nama budaya Bante. Ya, Penny. Saya mau bertanya, kan saya sekolah di lingkungan yang nggak satu agama gitu kan Bante. Nah, terus itu kan kebanyakan dari mereka itu nggak tahu agama Buddha itu seperti apa. Jadi itu kan banyak kenapa ini di agama ini kan itu nggak gimana gitu Bante. Kan biasanya dibeda-bedain sama agamanya mereka. Itu saya harus menanggapnya gimana Bante? Terima kasih. Ya, kamu harus banggalah berani bertampil beda gitu kan. Orang bisa selamat itu bukan karena gerombolannya banyak. Kita harus berani tampil mengambil jalur berbeda kalau memang itu benar gitu. Jadi jangan merasa nyaman karena banyaknya orang, tapi harus merasa nyaman sendirian dikala kita berpedoman teguh pada kebenaran gitu. Jadi kalau memang banyak orang yang tidak mengetahui tentang ajaran Buddha ya memang, dan itu menjadi hal yang selama ini juga semakin kabur karena istilahnya tidak boleh orang agama A mempelajari agama B. Yang bisa dilakukan hanya melihat dari luarnya saja gitu kan, sehingga memiliki pandangan keliru terhadap ajaran agama orang lain. Pernah misalnya Bante juga kedatangan seorang tamu gitu kan. Beliau tanya kepada saya, Bante mohon maaf, kalau menurut Bante agama ini bagaimana ya? Ya, saya tidak jawab pertanyaan itu karena saya tidak mempelajari itu. Kalau Anda bertanya tentang ajaran agama Buddha, saya akan jawab. Tapi kalau Anda bertanya tentang agama yang lain yang dimana saya tidak mempelajari, saya tidak akan bisa menjawab dengan tepat. Jadi kalau mau bertanya tentang ajaran agama itu, ini saya kasih nomor teleponnya si tokoh-tokohnya yang bisa Anda tanyakan tentang ajaran agama itu, bagaimana, kayak apa. Kenapa? Begitu saya ini tidak mempelajari ajaran dan kemudian memberikan penerangan kepada orang yang bertanya tadi, tentu itu sesuai dengan kondisi pikiran saya. Kalau misalnya pikiran saya tidak senang, ya saya menyampaikan bahwa ajaran agama ini buruk, jelek, segala macam gitu kan. Dan itu tidak realistis. Ya, tepatnya kamu boleh menghubungi kepada ini, kamu bisa bertanya tentang ajaran ini kepada orang itu, seperti itu. Jadi ya menjadi satu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri di mana Anda berani tampil beda di tengah komunitas yang tidak sama gitu dengan Anda gitu kan. Tapi di situ kita punya tantangan, kita tunjukkan bahwa ajaran Buddha seperti apa, bagaimana. Caranya bagaimana? Milikilah pikiran, berkata, perilaku sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Harus bangga dong punya guru dari gurunya para dewa dan manusia kan. Sama Sang Buddha ini gurunya para dewa dan manusia. Kalau kita menjadi muridnya kan merasa bangga gitu kan. Jadi tunjukkan ajaran Buddha seperti apa kepada mereka. Walaupun kita minoritas, boleh dikatakan cabai rawit, kecil-kecil pedes itu. Jadi jangan besar-besar tapi membuat onar gitu, tapi kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Anumodana Bante. Ya. Ini kan saya sekarang sekolah di Madiun. Itu apakah di daerah Madiun itu ada wihara? Di daerah mana? Madiun Bante, Madiun kota. Oh, di Madiun ada sih, di sana ada wihara yang ya beberapa kali juga saya pergi ke sana. Ada Pak Samar yang ada di sana juga. Pak Samar itu adiknya Bante Dhamma Subuh di Madiun. Namanya wihara, lupa saya namanya. Nanti bisa dicari informasi di sana, ketik aja wihara Theravada di Madiun. Nanti bisa ditunjukkan wiharanya apa. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Silakan dilanjutkan, moderator.
menerima perlakuan orang yang menyakiti dan menjelekan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tidak boleh kita bersikap tegas? Terima kasih, Pak. Bante, apakah suara saya terdengar? Kurang dengar ya. Ada pertanyaan, Bante, dari Ibu Desilani. Sampai kapan kita menerima perlakuan orang yang menyakiti dan menjelekan kita? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah tidak boleh kita bersikap tegas? Yang kedua apa? Apakah tidak boleh kita bersikap tegas? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sampai kapan kita bersikap harus sabar terhadap orang yang berbuat buruk, berbuat jahat sama kita? Ya, sampai Anda itu bisa benar-benar menjadi orang yang sabar. Selama kita sudah tidak lagi menanam hal yang buruk, maka kita tidak akan memetik hal itu. Tapi kalau kita diperlakukan dengan buruk, kemudian membalas dengan cara yang buruk, itu nanti akan terjadi balas-membalas. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang jahat sama kita menurut saya. Yang jahat sama kita itu adalah diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Begitu ada akibat, pasti diawali dengan sebab. Begitu ada sebab, pasti akan menimbulkan akibat gitu. Di mana ada kebahagiaan, di situ kebajikan telah dilakukan. Nah, jadi menabur kebajikan, memetik kebahagiaan. Di mana ada kebajikan, maka di situ ada kebahagiaan. Di mana ada kebahagiaan, di situ kebajikan pastinya telah kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan buruk kepada kita, sesungguhnya bukan dia yang melakukan keburukan kepada kita. Kita pernah berbuat buruk sebelumnya sebagai sebabnya, akibatnya ada orang yang kesadarannya lemah melakukan keburukan kepada kita. Kalau kemudian kita balas, maka ini sama halnya menanam bibit baru lagi. Yang cepat atau lambat akan berbuah sama juga sesuai dengan benih yang ditabur tadi. Nah, kalau kita misalnya sudah tidak lagi membalas orang itu, kita bisa memaafkan itu, kita sudah tidak menanam hal yang buruk lagi, yang dimana setelah itu kita tidak akan menerima akibat dari yang sesuatu yang bukan tanaman kita lagi gitu. Jadi kalau kita sudah membalas dengan kebaikan, dengan cinta kasih, ini akan menyelesaikan masalah di dalam diri kita sendiri supaya kita mampu memutus keburukan kejahatan ini. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ajaran agama ini dipelajari, dipraktekkan untuk mengatasi masalah penderitaan yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan sendiri. Dan kemudian yang kedua tadi apa? Lupa saya. Apakah tidak boleh kita bersikap tegas? Tegasnya kepada siapa nih? Jadi kalau tegasnya sama orang lain tapi lembek kepada diri sendiri kan tidak menyelesaikan masalah. Saya ini sebenarnya saya mungkin orangnya kasar gitu, tegas, keras gitu. Tapi kerasnya saya menurut saya itu kerasnya itu pada diri saya sendiri tadi. Tapi tidak bisa keras kepada orang lain, tidak bisa tegas kepada orang lain. Kenapa? Orang lain itu yang memiliki mental macam-macam gitu. Jadi kalau saya harus mengharuskan Anda harus demikian, wah bisa terjadi masalah di mana-mana karena sebuah ketegasan itu. Jadi kita istilahnya harus tahu yang kita hadapi. Oh, orangnya seperti ini, saya harus bersikap kayak apa. Orangnya seperti ini, saya harus bagaimana.
supaya ngerti, tahu, paham tentang ajaran Buddha, saya harus sampaikan kayak apa, dengan contoh-contoh seperti apa, saya perlu sampaikan itu. Jadi kalau misalnya ada umat yang tidak ngerti, tahu, paham tentang Dharma ini, ya saya perlu introspeksi, mungkin ada cara yang keliru, salah di dalam menyampaikan Dharma itu. Nah, mereka kondisinya ya memang demikian, beda-beda tadi, tergantung kepada diri kita sendiri bagaimana menunjukkan Dharma itu kepada orang lain. Tapi berkenaan dengan sikap tegas dan kerasnya itu bisa kita arahkan ke dalam diri kita sendiri. Misalnya, saya keras pagi, siang, sore, malam meditasi terus misalnya. Bisa saya lakukan. Saya keras dalam praktiknya untuk tidak makan, tidak minum selama beberapa hari misalnya. Saya bisa lakukan itu pada diri saya sendiri. Tapi tidak bisa memperlakukan itu kepada orang lain. Ya, tidak bisa memperlakukan itu kepada orang lain. Jadi begini kalimatnya. Kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku buruk kepada kita. Tetapi kita bisa mencegah diri kita sendiri supaya bagaimana tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku buruk kepada orang lain. Jadi kita punya bentengnya di tengah-tengah. Kita tidak bisa orang mencegah orang lain supaya tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku buruk kepada kita, tidak bisa. Itu hak dia, itu keinginan dia, keyakinan dia, silahkan dilakukan. Tapi kita sendiri bisa mencegah diri kita sendiri untuk tidak berpikir, tidak bertutur kata, berperilaku buruk kepada orang lain, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau mau tegas ya silahkan, tapi tegasnya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Lebih-lebih kalau kita sebagai seorang guru misalnya, kan kita harus tahu yang kita ajar itu kayak apa. Ketemu dengan anak TK, kita harus bisa menyesuaikan pikiran kita dengan anak yang seusia sekian. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita harus tahu yang kita hadapi dan dengan cara apa kita bisa menyampaikan Dharma itu. Nah, kalau misalnya kita tidak pernah melihat-lihat itu, ya mungkin saja anak-anak tidak bisa menerima ajaran kita, kayak makanan aja lah gitu. Anak kecil dikasih makanan keras-keras, yang pedas-pedas, ya mainfret dia nanti. Kalau dia ingin memberikan makanan yang keras, yang pedas-pedas ya kepada orang dewasa. Kalau anak kecil, ya kita kasih makanan yang halus-halus, sesuai dengan jenjang usianya, gitu. Jadi kita boleh keras tapi kepada diri sendiri. Dan kita kalau mau menyampaikan kepada orang lain, ya lihat orang yang kita hadapi orangnya seperti apa dan bagaimana. Begitu ya, supaya kita ini di mana-mana tidak timbul masalah dengan siapapun. Lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang, kalau kita punya masalah dengan siapapun harus segera diselesaikan. Bebaskan diri kita dari marah, benci, jengkel, sakit hati, musuhan dengan siapapun. Karena kita sendiri juga tidak tahu usianya seberapa lama lagi. Tapi kalau kita sudah bebas dari masalah dengan siapapun kan, mau tutup mata pun rasanya happy karena tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita masih punya masalah dengan si A, si B, aduh nanti repot. Waktu mau meninggal dunia kita bingung nyari orangnya, kok nggak datang-datang, saya hanya mau menyampaikan minta maaf gitu kan. Sekarang disampaikan aja, mumpung masih sehat, masih kuat, masih bisa, masih mampu gitu kan. Supaya kita hidup tanpa masalah dengan siapapun. Karena sesungguhnya masalah bukan pada orang lain, masalah itu adanya di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri orang yang bermasalah akan selalu nampak salah apapun itu. Tetapi di dalam diri orang yang tidak bermasalah, tidak ada apapun yang menjadi masalah. Begitu ya. Terima kasih. Anumodana Bante atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, para umat dipersilakan untuk mempersiapkan air dan gelas kosong untuk melakukan tuang jasa. Selanjutnya, tuang jasa akan dipimpin oleh Yang Mulia Tejapunyo Mahathera. Baik, para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, sekali lagi Bante sampaikan terima kasih Anumodana atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bante untuk menyampaikan Dharma.
Disampaikan terima kasih kepada Dayaka Sabha Wihara Samaki Wirya pada yayasan yang telah memberikan kesempatan kepada Bante untuk menyampaikan dharma ini. Semoga dengan kekuatan keyakinan dan kekuatan kebajikan yang selalu kita lakukan menjadi kekuatan yang melindungi. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, panjang usianya, dan punya kesempatan untuk terus berbuat baik untuk meningkatkan kualitas batinnya masing-masing. Semoga kebajikan ini mampu mewujudkan bakti kita kepada orang tua, kepada para guru, dan juga kepada leluhur-leluhur kita, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan ini pula, semoga pekerjaan usaha yang Anda lakukan selalu mendapat jalan untuk memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, hidup damai, dan selalu berbahagia. Menabur kebajikan memetik kebahagiaan, dan untuk selanjutnya kita lakukan pelimpahan jasa. Yadha wariwaha pura pari purenti sagarang ewamewa ito dinang petanang upagembate ejitang batitang tumhang kipamewa samijato sabe purentu sankapa cando panaraso yata manijote raso yadha sabitiyo viwajanto sabharogo winasato mate bawa wandarayo suki dikayuko bawa abhiwadana silesa nicang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwanno sukang halang ayuwadako danawadako siriwadako yasawadako balawadako wanawadako sukawa dako hotu sambadano karong gabaya wera soka satu cupadawa aneka antaraya piwina santu jate jasa jaya siddhi danang labang soti bagiyang sukang balang siri ayu cawa no cabo ganggo di jaya sawa satawa saja ayu cajiwa siddhi bawan tutem bawatu sabamanggalang ragan tusa padewata sababudhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabamanggalang ragantu sabadewata sabadhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabamanggalang ragantu sabadewata sabasanggano bhavena sada soti Awantu te. Terima kasih. Penghormatan kepada Yang Mulia Tejabunyo Mahadera, pemimpin Puja Bakti akan membacakan okasa. Para umat persilakan untuk Marilah kita melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Tejabunyo Mahadera. Saya akan mengucapkan okasa dan yang lain mengikuti wajah Bante. Okasa. Wandami Bante. Tiada pelindungan lain bagi kita, Buddha Dhamma Sangha pelindung kita. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga semua selamat, sejahtera, bahagia. Satu, satu, satu. Ya. Terima kasih Bante. Anumodana ya. Bante. Wadami Bante. Mandami, Bante. Bante. Terima anumodana. Diingatkan. Ya. Semuanya harus jaga kesehatan. Ingat, menjaga diri sendiri sama halnya menjaga orang lain. Kalau kita mau menjaga orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, harus bisa menjaga diri kita sendiri ya. Ya, Bante. Anumodana Bante.
Info sama Giwirya. Info sama Anu Giwirya, Mudana, minggu Bante. depan Puja Bakti bersama online memperingati Asada Puja akan diisi oleh Yang Mulia Titanyanyo Mahatera. Para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Untuk keterangannya bisa dilihat di tayangan YouTube atau Zoom yang sedang berlangsung. Setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon 5 sila, mengulang pembacaan parita suci, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa kepada saudara leluhur yang telah mendahului lalui pembacaan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Baik, marilah kita membacakan Parita Patidana. Punya sida nikatasa yananya nikata nime te sancabha kino hontu satanata pamanaka ye priya gunawanta ca mayhang mata pita dayo Dithame capya ditawa anye majatawerino satta tidhanti lokasming ebhumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dina napunyanang anumodana hetuna Sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino kemma padan capapontu tesa sasi jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Dekat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang pelimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Satu, satu, satu. Untuk menutup Puja Bakti pada pagi hari ini, kembali kita akan membacakan nama Karapata yang dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Marilah kita tutup Puja Bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Suwakhato bhagavata dhammo. Dhammang namastami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sape Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa mengikuti puja bakti selanjutnya, baik ke online maupun offline. Akhir kata, terimalah salam Dhamma, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya. Bante sudah live ya? Belum. Oh belum. Bante belum. Oke, Bante mohon izin pamit dulu ya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Bante. Makasih Bante. Anumodana Bante. Sadu, sadu. Waduh, Sehat-sehat semua. Sehat semua. Stay healthy and happy. Ya. Jenjen, Happy. William, Mata, terima kasih ya. Terima kasih semua yang bertugas. Terima kasih. Sehat. Oh sehat, sehat. Terima Ya, kasih. buat yang tugas hari ini, terima kasih. Sama-sama. Buat yang tugas. Larissa, apa tadi? Widya, Larissa, William. Jenjen, Indra, siapa tadi? Jenjen, William, Mbak. tak? Ya, Wirya. Marta itu. Marta. Ya. Hari ini Wirya. Oh Wirya, terima Ya. kasih Wirya. Oh, Jenjen Terima masuk. kasih. Terima kasih. Evan, Wirya, Tuh, Wirya, William, Clarissa, William. Indra. William. Clarissa. Ya, Indra Indra. juga, Iya makasih tadi, ya Indra. William, tak? Indra, Terima kasih. makasih Indra. Nah, minggu Ya. depan mirip-mirip gini ya, Irita ya. Ya, mungkin ininya Ada- Pak Arnya lebih semarak ya. Oh, Ya, Jenjen. minggu depan itu ada rangkaian bunga Iya, iya, Iya. iya. Cuma mungkin warnanya karena gini, warnanya mungkin yang kuning atau banyak putih, kuning supaya apa? segar. Oke. Seger gitu. Siap.